Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 6 mata kuliah Etika Bisnis Profesi Akuntansi. Kali ini kami akan menampilkan sebuah roleplay yang bertemakan Etika Akuntan Manajerial. Roleplay kali ini akan diperankan oleh Oktagia Dwi Putri sebagai narator, saya Yustiranda Wahyuni sebagai CIO, dan Fori Ayu Ardani sebagai Direktur Keuangan. Mari kita saksikan roleplay dari kelompok 6. Ana Rahayu merupakan CEO untuk perusahaan PT Pilar Membangun, yang bertindak sebagai kontraktor umum pembangunan jalan, dan layang, jembatan, serta gedung. Dia membanggakan dirinya sebagai seorang yang mampu mengelola perusahaan secara baik dan teratur. Selama bertahun-tahun, pertumbuhan perusahaan stabil sebesar 22-25% dalam penjualan, laba, dan laba per saham. Ana menginginkan pertumbuhan perusahaan yang stabil untuk mendapatkan kemudahan pendanaan oleh bank. Rike Sikumbang, Direktur Keuangan yang baru, telah merubah posisi perusahaan yang stabil ini. Rike, kita punya satu masalah. Kamu tahu kebijakan tentang pertumbuhan yang stabil. Namun, pencapaian kita tahun ini terlalu baik. Laba kita terlalu tinggi, mencapai 35% dibandingkan dengan tahun lalu. Apa yang harus kita lakukan yaitu menurunkan laba tahun ini dengan cara menyimpannya untuk tahun depan. Apabila kita tidak melakukan hal tersebut, maka kita akan terlihat melenceng dari posisi keuangan tahun-tahun sebelumnya. Kinerja saya akan terlihat tidak baik, apalagi jika kita kekurangan laba di tahun yang akan datang. Menurut saya, mungkin kita bisa memasukkan persentase laba lebih rendah untuk tahun ini, dan kita bisa menaikkan laba untuk R&D senilai 1.240 juta. Apa yang kita lakukan untuk membuat perusahaan selalu stabil telah salah. Jika memang kita sedang berlaba saat ini, seharusnya kita bisa menginformasikan kepada pemangku kepentingan tentang kinerja ini. Namun, jika memang kita sedang dalam keadaan sulit, sebaiknya mereka juga mengetahuinya. Jangan sampai kita menginformasikan laporan keuangan yang salah yang akan menyesatkan pengambilan keputusan mereka. Sekarang coba kamu dengarkan, Rike. Jangan ganggu aku dengan kata-kata akuntan berkualitasmu itu. Dan aku tidak mau tunduk dengan aturan profesimu. Kamu adalah karyawan, dan aku adalah bos. Jadi lakukan saja. Beritahu saya mengenai angka-angka yang sudah kamu revisi sesegera mungkin. Baiklah, dari roleplay yang telah disajikan oleh Fori dan Yustiranda, maka kita dapat menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama itu dalam pengambilan keputusan ini, pihak pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengambilan keputusan yaitu manajemen. Ana Rahayu selaku CEO dan Rike sebagai Direktur Keuangan yang akan mencatat dan menyusun laporan keuangan. Keputusan ini akan memberikan dampak pada stakeholder seperti investor, kreditur, pemegang saham, maupun masyarakat. Yang kedua, isu etis yang muncul yaitu Ana Rahayu merupakan CEO untuk perusahaan PT Pilar Membangun ingin menurunkan laba tahun ini yang meningkat drastis sebesar 35% pada laporan keuangan dan menyimpannya untuk tahun depan. Hal ini dilakukan Ana karena Ana ingin
pertumbuhan perusahaan yang stabil untuk mendapatkan kemudahan pendanaan oleh bank. Apabila tidak melakukan penurunan laba, apa yang dilakukan Ana akan berdampak melenceng dari posisi keuangan tahun-tahun sebelumnya. Kinerja Ana akan berdampak tidak baik. Apalagi jika perusahaan kurang laba tahun depan. Menurut kami, dalam kondisi apapun, kita memang harus memaparkan laporan keuangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jika bank mendapatkan berlaba periode ini, seharusnya kita bisa menginformasikan kepada pemangku kepentingan tentang kinerja tersebut. Kita tidak boleh menginformasikan laporan keuangan yang salah yang akan menyesatkan pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan seperti investor. Poin ketiga, menurut kami kode etik yang sedang mengalami dilema adalah kode etik profesi akuntan. Sebagai akuntan profesional, ia harus mematuhi kode etik, memelihara pengetahuan dan keahlian mereka dengan semestinya, mematuhi hukum standar yang telah ditetapkan, dan mengungkapkan laporan keuangan dengan jujur dan sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya. Namun, di sini Rike, si kumbang selaku direktur keuangan mengalami dilema etika, yang mana ia diperintahkan oleh CEO untuk menurunkan laba pada laporan laba rugi agar pertumbuhan perusahaan tetap nampak stabil. Namun, Rike keberatan untuk melakukan hal tersebut. Rike berpendapat bahwa apa yang kita lakukan untuk perusahaan selalu stabil telah salah. Jika memang kita sedang berlaba saat ini, seharusnya kita bisa menginformasikan kepada pemangku kepentingan tentang kinerja ini. Namun, jika memang kita sedang dalam keadaan sulit, sebaiknya mereka juga mengetahuinya. Jangan sampai kita menginformasikan laporan keuangan yang salah dan menyesatkan pengambilan keputusan mereka. Namun, CEO tidak menerima pendapat Rike dan tetap menyuruh Rike merevisi angka-angka pada laporan laba rugi tersebut. Pada poin keempat, yang mana manajemen laba pada kasus ini tidaklah etis, karena menyampaikan laporan keuangan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya dengan cara menurunkan jumlah laba pada laporan laba rugi dan menyimpan tahun depan agar pertumbuhan tetap tampak stabil. Hal ini tidaklah etis karena telah menyalahi aturan dalam memaparkan hasil laporan keuangan. Seharusnya jumlah laba tetap dipaparkan sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya dalam keadaan apapun. Hal tersebut bisa memberikan dampak berupa kerugian yang diterima stakeholder seperti investor yang ingin berinvestasi karena ia akan mendapatkan informasi yang salah. Poin kelima, menurut kami bentuk ancaman yang dialami oleh akuntan yaitu intimidasi. Ancaman intimidasi terjadi jika akuntan profesional dihalangi untuk bertindak objektif. Seperti pada kasus tersebut, Rike keberatan dengan keputusan Ana selaku CEO perusahaan untuk menurunkan laba perusahaan. Menurut Rike, bagaimanapun keadaan kita harus tetap informasikan kinerja laba sesuai dalam laporan keuangan dengan keadaan yang sebenar-benarnya. Namun Ana tetap menyuruh Rike mengubah atau menurunkan laba pada laporan. Dan Rike sebagai bawahannya Ana tidak dapat melawan perkataan atasannya. Karena jika ia melawan bisa saja ia diturunkan jabatan atau dipecat. Yang keenam, dalam tindakan perilaku yang dilakukan Rike, ialah tetap pada pendiriannya, yaitu menginformasikan jumlah laba sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya dalam laporan laba rugi.
Jika memang perusahaan sedang berlaba saat ini, seharusnya perusahaan bisa menginformasikan kepada pemangku kepentingan tentang kinerja ini. Jika perusahaan sedang dalam keadaan sulit, sebaiknya mereka juga mengetahui. Jangan sampai menginformasikan laporan keuangan yang salah yang akan menyesatkan pengambilan keputusan mereka. Karena sebagai direktur keuangan, ia harus mampu menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Ia harus independen dan objektif dalam menyampaikan laporan keuangan. Rike juga harus mampu meyakinkan ke CEO bahwa Rike mampu menstabilkan kinerja perusahaan untuk tahun depan agar tidak mengalami penurunan laba. Sehingga Ana tidak perlu mengubah tingkat laba yang diperoleh dalam laporan keuangan. Poin terakhir pada role play ini itu manajemen laba dalam sebuah perusahaan merupakan tindakan etis. Jadi, kami setuju dengan pernyataan tersebut. Alasannya itu karena jika tindakan tersebut dilakukan, itu berarti menyampaikan informasi yang sangat salah pada laporan keuangan. Dan hal ini akan merugikan pihak berkepentingan seperti investor karena mereka menerima informasi yang salah dan akan membuat mereka mengambil keputusan yang salah. Jadi, itulah role play kami minggu ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kesalahan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.